Materi pertama mengenai pengertian peluang dan tantangan. Pengertian peluang. Peluang dapat dikatakan sebagai kekuatan, yaitu sebagai kekuatan umat Islam dalam melihat perkembangan yang terjadi saat ini. Berbagai macam penemuan telah dilakukan masyarakat di seluruh dunia, mulai dari penemuan budaya, teknologi, bahkan ideologi. Seiring perkembangan zaman tersebut, umat Islam menghadapi era modern seperti era globalisasi, informasi, dan teknologi, sehingga dalam menghadapi era modern, umat Islam telah memiliki peluang seperti yang pertama, semua ilmu pengetahuan sudah tertera di dalam Al-Quran. Seharusnya, umat Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena semua ilmu pengetahuan sudah tertera di dalam Al-Quran dan Al-Quran tersebut diwahyukan oleh Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia. Yang kedua, tingginya kemampuan literasi. Buku dianggap sebagai salah satu warisan peradaban yang gemilang. Di samping menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan Islam, buku juga menjadi ukuran sejauh mana sebuah peradaban dipandang maju. Yang ketiga, umat Islam yang cinta toleransi. Masyarakat madani yang kita cita-citakan hanya dapat terwujud bila masyarakat saling menjaga persatuan untuk hidup tentram dan damai. Yang keempat, persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim merupakan kunci utama kekuatan umat Islam. Orang beriman yang bersaudara itulah yang memperkuat umat Islam, dan yang mempersaudarakan umat Islam itu adalah Allah. Selanjutnya, pengertian tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau suatu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Salah satu tantangan umat Islam yaitu adalah kemajuan peradaban barat yang sangat pesat. Perlu digarisbawahi jika tantangan dan lawan yang harus dihadapi bukan saja datang dari luar, tetapi juga berasal dari dalam diri kita sendiri. Materi berikutnya, tantangan internal dan eksternal umat Islam. Tantangan internal. Umat Islam memiliki berbagai tantangan internal. Di antaranya, pertama, kejumudan berpikir, yaitu sikap tidak menerima hal-hal baru dan hanya mengamalkan ajaran terdahulu tanpa mengembangkannya. Yang kedua, munculnya fanatisme, yaitu sikap suatu golongan yang menyalahkan golongan lainnya sehingga membuat perpecahan. Yang ketiga, kemiskinan ilmu pengetahuan Islam, yaitu kurangnya minat dalam mengkaji tradisi keilmuan Islam. Hal ini terjadi karena malasnya membaca, menulis, maupun meneliti keilmuan Islam. Yang keempat, terjadinya kemusyrikan, yakni muncul karena kurang kuatnya keimanan umat Islam yang disebabkan minimnya keilmuan terhadap Islam. Berikutnya tantangan eksternal. Tantangan secara eksternal yang terjadi di era milenial seperti munculnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, teknologi yang canggih, dan keilmuan yang berkiblat kepada peradaban barat. Tantangan eksternal lain tersebut seperti pertama, pluralisme agama. Pluralisme sebagai pengakuan terhadap keragaman kelompok seperti ras, agama, suku, dan aliran yang memiliki perbedaan. Yang kedua, feminisme atau persamaan gender. Hal ini adalah sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis. Yang ketiga, liberalisme. Istilah liberalisme artinya adalah bebas atau merdeka. Hingga abad ke-18 Masehi, istilah ini terkait dengan konsep manusia merdeka sejak lahir, ataupun merdeka setelah dibebaskan. Liberalisme ialah kebebasan siapapun untuk menafsirkan ajaran agama dan kitab sucinya. Yang keempat, rasionalisme. Rasionalisme bermakna sebagai alat yang terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran karena menggunakan akal. Yang kelima, sekularisme. Sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa institusi atau badan negara terpisah dari agama atau kepercayaan. Materi berikutnya tentang mengubah tantangan menjadi peluang. Orang yang sukses adalah mereka yang tidak takut menghadapi rintangan. Mereka selalu gigih berjuang meskipun harus berkorban waktu, tenaga, dan biaya. Untuk itu, perlu langkah inspiratif agar tantangan dalam hidup kita bisa berubah menjadi peluang meraih kesuksesan. Yang pertama, berpikir positif. Dengan selalu berhusnuzon dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan percaya bahwa di balik rintangan pasti ada kemudahan.
Dengan berpikir positif akan membangkitkan semangat untuk mengubah tantangan menjadi peluang kesuksesan. Yang kedua, berpikir kreatif. Maksudnya, berpikir untuk mencari solusi terbaik. Kreativitas muncul dari kerja yang nyata dan tantangan keterbatasan itulah yang memunculkan karya unik dan monumental bagi umat. Yang ketiga, berjiwa inovatif. Rintangan akan menjadi peluang jika seseorang berjiwa inovatif, sehingga tidak takut untuk menghadapi problematika. Yang keempat, terus mencoba dan berusaha. Terkadang rintangan yang kita hadapi sangat sulit, sehingga kita harus berulang kali mencoba dan berusaha. Dari sinilah kita akan belajar dari kegagalan, sehingga strategi yang kita gunakan dapat tepat sasaran. Yang kelima, mengupgrade kemampuan diri. Seorang akan berhenti berjalan jika ia tidak mau mengupgrade kemampuan diri. Cara mengupgrade kemampuan diri dengan meningkatkan intelektualitas, pendidikan, dengan kuliah, training, dan kursus-kursus yang bermanfaat. Selanjutnya, sub D, strategi mewujudkan masyarakat yang mengintegrasikan aspek keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Yang pertama, sekilas tentang budaya Islam. Islam mulai menggoreskan nilai budaya yang memberikan pencerahan kepada masyarakat baik dalam segi politik dan keilmuan, atau intelektualitas. Dari segi politik, Rasulullah mengajarkan bagaimana memerintah suatu negara. Dari segi intelektual, Islam melahirkan pemikir dunia yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan seperti Ibnu Sina, yaitu filsuf dan bapak kedokteran dunia, Ibnu Rushdi, filsuf nasionalis yang sangat berpengaruh, dan Ibnu Khaldun, bapak sosiolog dunia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 2. Islam keindonesiaan, yaitu nilai keindonesiaan. Suatu kemutlakan bahwa bangsa ini mempunyai nilai yang bersumber dari Pancasila. Nilai tersebut merupakan nilai luhur yang cocok dengan bangsa Indonesia, karena di dalamnya mencakup kebinekaan yang bisa dijadikan pemersatu bangsa. Dan kedua, Islam inklusif, yaitu inklusif diidentifikasikan sebagai sikap terbuka, toleran, dan menerima orang lain. Inklusif teologis mengedepankan aspek teologis sebagai pijakan dalam pengembangan keterbukaan dan toleransi. Dan ketiga, Islam kemodernan, yang dimaksud makna modernisasi dalam gagasan Chuck Noor. Modernisasi dimaknai sebagai proses perombakan pola pikir yang tidak masuk akal dan menggantikannya dengan pola berpikir yang rasional. Tujuannya untuk memperoleh daya guna yang maksimal dalam bidang ilmu pengetahuan. Lalu, Islam di masa kini. Islam di masa modern bisa dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan, politik, dan pendekatan terhadap Islam. Umat Islam adalah kaum yang pertama menginternasionalkan ilmu pengetahuan, karena Islam memberikan sumbangan ilmu yang tercermin dalam penggunaan istilah ilmiah seperti aljabar, azimut, logaritma, dan lain-lain. Terima kasih.